Selamat pagi, selamat siang semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang software QSB atau kepanjangan dari Quantity System for Business. Kemudian nama lain atau nama umumnya juga dikenal dengan WinQSB. Jadi ada tambahan Win di depan yang maksudnya adalah QSB yang berjalan pada sistem operasi Windows. Adalah sebuah software yang mengandung algoritma problem solving untuk riset operasi dan untuk ilmu manajemen. Nah, jadi di sini di WinQSB ini terdapat banyak macam masalah, mulai dari acceptance jumping analysis, kemudian aggregate planning, lalu ada decision analysis, ada dynamic programming, facility location and layout, sampai nanti ada juga teori antrian. Nah, di sini kita akan membahas tentang dynamic programming. Jadi, silahkan pilih dynamic programming atau program dinamis. Nah, program dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, tujuan utama model ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus tentang seorang salesman yang harus berangkat dari satu kota ke kota lain. Di sini ada dari kota 1 menuju ke kota 10 ya. Nah, di antara kota asal dan kota tujuan itu terdapat beberapa kota lain yang dapat digunakan sebagai tempat singgah sementara. Nah, kota-kota yang dapat dilewati digambarkan pada ilustrasi tersebut. Nah, meskipun kota awal dan kota tujuan akhir diketahui, untuk setiap kota yang akan ditempuhnya, salesman tersebut memiliki beberapa alternatif dengan ongkos yang berbeda. Jadi, masing-masing kota tersebut memiliki ongkos yang berbeda-beda. Nah, data ongkosnya juga dapat ditunjukkan di gambar tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah rute manakah yang dapat menimbulkan ongkos terkecil? Nah, jadi dilihat di situ ada 10 nodes ya, 1 sampai 10. Nah, nodes ini nanti kita akan isikan ke program dinamis yang ada di WinQSB beserta ongkos dari masing-masing kota tadi. Oke, kalau sudah di sini silahkan klik file, lalu new problem. Nah, di dalam program dinamis terdapat 3 tipe masalah. Yang pertama ada stagecoach atau shortest route problem, kemudian ada knapsack problem, lalu ada production and inventory scheduling. Nah, sekarang kita akan pilih yang stagecoach yang paling atas. Kemudian problem title-nya silahkan isikan pertemuan 12. Lalu number of nodes-nya tadi ada 10. Kalau sudah, silahkan klik OK. Nah, bisa dilihat di atas terdapat beberapa macam pilihan menu. Dari yang paling kiri adalah file, kemudian ada edit, ada format, hingga nanti ada help ya. Nah, untuk file sendiri fungsinya sama seperti yang ada di Windows ya. Ini untuk file ini untuk membuat dan menyimpan file dengan masalah baru. Bisa juga untuk membuka atau membaca, mencetak masalah yang sudah ada. Kemudian edit. Ini bisa digunakan untuk mengedit, menyalin, menempel, memotong, dan membatalkan perubahan. Nah, di menu edit ini juga kita bisa mengubah nama-nama dari masalah, variabel, dan kendala. Kemudian sebelahnya ada format. Format di sini dapat digunakan untuk mengubah tampilan jendela, warna, font, alignment, sel lebar, dan lain sebagainya.
Kemudian solve and analyze digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang kita buat. Lalu result ini digunakan untuk melihat solusi dari masalah dan untuk menganalisis dari result tadi. Kemudian utilities ini digunakan untuk mengakses kalkulator, jam, dan editor grafis sederhana, lalu window untuk menavigasi berbagai jendela yang muncul saat mengoperasikan sebuah program ini. Kemudian WinGSB sebelahnya untuk mengakses modul program lain. Kemudian help untuk mengakses bantuan online dan untuk memecahkan berbagai model. Nah, sekarang kita akan isikan ongkos yang tadi dari masing-masing notes. Kita mulai dari note 1, kemudian ke note 2 ongkosnya sebesar 2. Kemudian note 1 ke note 3, 4. Note 1 ke note 4 ongkosnya 3. Kemudian dari note 2 ke note 5 ongkosnya 7. 2 ke 6 ongkosnya 4. Kemudian 2 ke 7 ongkosnya 6. Kemudian dari notes 3 ke notes 5 ongkosnya 3. Dari notes 3 ke 6 ongkosnya 2. 3 ke 7 ongkosnya 4. Kemudian dari notes 4 ke notes 5 ongkosnya 4. 4 ke 6 ongkos 1. Kemudian 4 ke 7 ongkosnya 5. Oke, notes 5 ke notes 8 ongkosnya 1, 5 ke 9 ongkosnya 4, 6 ke 8 ongkosnya 6, 6 ke 9 ongkosnya 3, 7 ke 8 ongkosnya 3, 7 ke 9 ongkos 3, kemudian 8 ke 10 ongkosnya 3, dan 9 ke 10 ongkosnya 4. Nah, kalau semua informasi tentang ongkos dari masing-masing notes atau kota sudah terisikan, kemudian silahkan klik Solve and Analyze. Kemudian pilih yang Solve the Problem. Nah, di sini kita harus tentukan dulu start node dan end node-nya. Start node-nya adalah node 1, kemudian end node-nya adalah node 10. Kemudian kalau sudah, silahkan klik Solve. Nah, dari hasil tersebut diketahui bahwa ongkos terkecil akan melewati rute 1, kemudian rute 3, 5, dan 8, lalu 10. Jadi rutenya dari 1 ke 3, ke 5, ke 8, dan 10 dengan ongkos 11. Jadi ketika kita melewati 1 ke 3 nanti ongkosnya adalah sebesar 4. Kemudian 3 ke 5 ongkosnya 3 dengan nilai kumulatifnya nanti 7. Kemudian dari 5 menuju ke notes 8 dengan ongkosnya 1. Kumulatifnya nanti menjadi 8, 7 tambah 1. Lalu dari notes 8 kemudian ke notes akhirnya yaitu notes 10 dengan ongkos sebesar 3 sehingga kumulatif dari ongkosnya adalah 11. Jadi ongkos terkecilnya adalah 11 dengan rute yang dilewati adalah 1, 3, 5, 8, dan 10. Nah, demikian penyelesaian masalah state coach atau shortest route problem dalam dynamic programming menggunakan software WinGSB. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti, dan thank you for watching.